Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 17, demikianlah dikatakan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat dalam kehidupan kita di mana Tuhan terasa begitu dekat. Doa-doa seolah-olah langsung dijawab oleh Tuhan. Tuntunannya terasa jelas dan hadiratnya membawa kehangatan yang nyata. Namun, ada juga musim-musim di mana langit terasa tertutup. Doa-doa seakan-akan terbentur dinding. Dan Tuhan terasa jauh, seolah-olah Ia sedang menyembunyikan wajahnya dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, konteks yang dialami oleh Nabi Yesaya, ia melayani pada masa yang sangat genting bagi bangsa Yehuda. Ancaman dari persekutuan Israel dan Aram di utara membuat Raja Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan. Di tengah kepanikan nasional, Raja Ahaz memilih untuk mencari pertolongan kepada Raja Asyur yang kafir daripada percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai konsekuensinya, Tuhan menyatakan bahwa Ia akan menyembunyikan wajahnya dari kaum keturunan Yakub. Ini adalah gambaran tentang penarikan perkenanan dan hadiratnya yang aktif sebagai akibat dari ketidakpercayaan dan pemberontakan mereka. Di tengah suasana yang gelap dan penuh keputusasaan inilah Yesaya mengambil sikap yang radikal dan bertentangan dengan arus. Saat bangsanya panik dan mencari solusi duniawi, saat Tuhan seolah menarik diri, Yesaya justru berkata, "Aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Aku mengharapkan Dia." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa Ibraninya yaitu kafah. Kata ini lebih dari sekadar menunggu pasif seperti menunggu bus di halte. Kafah memiliki arti mengikat atau memilin, seperti memilin benang-benang tipis menjadi seutas tali yang kuat. Menanti-nantikan Tuhan berarti secara aktif mengikat pengharapan kita kepadanya, memilin keyakinan kita pada janji-janjinya, dan dengan sabar mengumpulkan kekuatan dari karakter Allah yang tidak berubah. Ini adalah penantian yang aktif, penuh dengan fokus, dan penuh keyakinan bahwa Dia yang dinantikan pasti akan bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengharapkan Dia, mengharapkan Tuhan. Cakah kata ini menggambarkan penantian yang penuh dengan antisipasi dan kerinduan. Ini adalah sikap hati yang terus-menerus waspada dan melihat cakrawala, menantikan fajar setelah malam panjang,
Meskipun keadaan sekitar gelap dan Tuhan terasa diam, iman memilih untuk terus berharap, dan harapan ini bukan optimisme buta, melainkan keyakinan berdasar pada siapa Tuhan itu, Allah yang setia, bahkan ketika umatnya tidak setia. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janganlah menyerah ketika Tuhan terasa diam. Justru di saat-saat itulah keputusan untuk tetap menanti dan berharap menjadi ibadah yang paling murni dan berkenan kepadanya. Mari kita kuatkan hati dan berkata, apa yang terjadi? Aku akan tetap menanti-nantikan Tuhan. Aku akan tetap mengharapkan Dia, karena Dia yang berjanji adalah setia, dan fajarnya pasti akan terbit bagi mereka yang menanti-nantikannya dengan tekun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu memberkati kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat melihat ada pengharapan di saat kami menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan dalam kehidupan kami. Dan penyertaan-Mu itu nyata. Engkau membimbing kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Kiranya itu juga Tuhan yang akan menguatkan kami dalam pengharapan iman kami di dalam menjalani kehidupan kami. Sertai, berkati setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.